Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan dalam kajian kitab Ta'lim Ta'alim sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti, ya Allah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah belajar mengenai keutamaan ilmu dan lain sebagainya, bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana kita wajib untuk menuntut ilmu. Selanjutnya sore hari ini kita akan belajar tentang niat belajar. Jadi dalam kitab Ta'lim disebutkan faslun fi niyati fi hali ta'allum, bab yang menjelaskan tentang niat ketika belajar. Thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi, idhin niyatu hiya al-aslu fi jam'il ahwal, liqawlihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun. Ya, jadi thumma la budda lahu minan niyati, wajib berniat ketika belajar, karena niat itu menjadi inti atau pokok dari segala hal, sebagaimana sudah dikemukakan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Hadis ini sahih, sebutkan dalam kitab ini, hadis ini sahih. Dilanjutkan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia lalu menjadi amal akhirat, yang karena buruk niatnya maka menjadi amal dunia. Maksudnya begini, semua itu tergantung niatnya. Kita belajar wajib berniat. Kita datang ke sekolah, kita datang ke asrama, kita datang ke pesantren, itu tergantung niatnya. Kita niatnya untuk mengaji, ya kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita niatnya hanya main-main, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali kebodohan akan permainan itu sendiri. Seperti yang disebutkan ini tadi, banyak amal perbuatan yang berbentuk amal dunia menjadi amal akhirat, yang karena buruk niatnya maka hanya menjadi amal dunia. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang itu amal dunia, jika diniati ibadah maka akan menjadi amal akhirat. Tetapi jika niatnya itu buruk, walaupun itu ibadah, maka hanya akan menjadi amal dunia. Misal, kita belajar, kita niati untuk mencari ilmu, kita niati untuk menghilangkan kebodohan, kita niati untuk menghilangkan ketidaktahuan kita agar menjadi tahu akan sebuah hal, maka itu akan menjadi sebuah ibadah untuk kita. Maka amal dunia yang berbentuk belajar itu akan menjadi amal akhirat juga untuk kita, karena kita niati ibadah. Tetapi sebaliknya,
jika kita sholat hanya untuk pamer, hanya untuk menghindari hukuman, maka itu hanya akan menjadi amal dunia saja. Jadi hati-hati. Kita mungkin sholat duha atau sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya, jika diniati hanya untuk menghindari hukuman, maka itu bisa menjadi berhenti di amal dunia saja, karena tidak kita niatkan untuk Allah gitu. Jadi sangat berhati-hati masalah niat. Maka jika kita melakukan sesuatu yang itu baik, maka niatkan ibadah. Misal belajar, kita niatkan ibadah agar menghilangkan kebodohan. Ketika kita bersih-bersih lingkungan, kita niati ibadah, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan itu mencerminkan kepribadian yang baik. Maka itu akan menjadi amal perbuatan akhirat, atau amal akhirat yang akan dihisab menjadi kebaikan. Tetapi kalau kita sholat, kita murojaah, kita tilawah hanya untuk pamer, hanya untuk menggugurkan agar tidak mendapatkan hukuman, hati-hati. Mungkin kelihatannya baik, tetapi itu hanya akan menjadi amal dunia saja, berhenti di amal dunia saja. Karena niatnya hanya untuk pamer dan lain-lain sebagainya. Bukan diniati untuk ibadah, bukan diniati taqarrub ilallah. Maka hati-hati sekali dalam berniat. Karena niat itu sangatlah penting. Sudah disebutkan innamal a'malu binniyat. Lanjutannya hadisnya itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya itu tergantung niat. Bahkan di Quran disebutkan bahwa jika kita berniat melakukan suatu kebaikan, walaupun kita belum melakukannya, falahu asyru amsalihah, ada 10 kebaikan di situ gitu loh. Itu karena niatnya baik. Tetapi saking baiknya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah, jika kita mempunyai niatan yang buruk, maka tidak akan dihitung menjadi dosa atau tidak akan dihitung menjadi keburukan sebelum kita benar-benar melakukan niatan buruk itu. Itu adalah sifat Rahman Rahimnya Allah pada kita. Jadi ketika kita belajar, maka diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin untuk sore hari ini cukup sekian. Nah, semoga dengan kita mengetahui satu ilmu baru tentang niat ini, semoga kita bisa memperbaiki niat kita dalam segala hal apapun, sehingga dengan niatan yang baik itu akan menjadi ibadah yang dihitung amal perbuatan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.